Tahu gak kenapa gak semua orang yang kelihatannya lagi susah itu harus kita tolong? Gue tuh dulu mikirnya ya, kalau ada orang lagi susah ya udah paling bener kita bantuin kan. Tapi terus lama-kelamaan ya, kok makin sering nolong malah makin capek gitu. Hidup juga jadi ikutan kusut. Dan ternyata memang gak semua orang itu siap diselamatin. Ya kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong kan. Dan bisa jadi susahnya dia saat ini memang jalan dia buat belajar. Tapi kita malah buru-buru datang ngasih pelampung sebelum dia belajar berenang. Ya dulu gue juga pernah lah bingung kenapa hati gue bisa ke-trigger banget kalau lihat orang yang kesusahan uang. Dan ternyata itu karena gue pernah ngerasain gimana rasanya gak punya duit. Dimana mau beli susu anak aja sampai nangis karena gue gak sanggup. Jadi yang kegetar itu bukan peduli gue, tapi trauma gue sendiri untuk luka yang sama dengan yang dia sedang hadapi, yang ternyata belum pulih di diri gue sendiri. Nah, jadi mesti gimana? Satu cara yang paling efektif buat ngatasin ini adalah tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Gue nolong karena dia beneran butuh, atau karena gue gak tahan lihat dia susah? Tanya juga pelan-pelan, apakah dia sebenarnya perlu belajar sesuatu dari kejadian ini? Karena yang bikin kita capek itu sebenarnya bukan bantuin orangnya, tapi ekspektasi bahwa mereka bisa berubah setelah kita bantu. Dan gue belajar satu hal, sesayang-sayangnya elo sama orang yang elo tolong, ada hal-hal yang memang harus dia lewatin sendiri. Dan kalau lo terus ikut campur, lo malah narik masalah itu ke hidup lo juga. Ujung-ujungnya lo yang capek dan dia tetap gitu-gitu aja. Dan ini bukan masalah nolong kok malah milih-milih, tapi soal tahu batas. Kayak ibaratnya lo punya 1 galon air, kalau lo tuang ke semua orang tapi gak pernah isi ulang, elonya kering, mereka pun juga gak kenyang hausnya. Jadi pertanyaannya sekarang, bisa gak lo nolong orang tanpa ngerusak diri lo sendiri? Karena niat baik, kalau gak dipakai kesadaran, ujung-ujungnya bisa nyakitin dua-duanya.